Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, irhamna fa innaka khairur rahimin wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alni mahbuban fi qulubil mu'minina wal mu'minat. Ilahi in qabilta taubati wa ghafarta hubati fa akrimni bil fahmi wal hifzi hatta ahfaza kullama sami'tu minal ilmi wal Qur'an. Ilahi akrimni bi husni sauti wa nagmati hatta ana man sami'a qira'ati yazdadu rikatan fi qalbi wa in kana fasiyal qalbi. Ilahi akrimni bi rizqil halali warzuqni min haitsu la ahtasib. Ilahi abduka al-asi da'aka mu'tarifan bi zambi wa tub alaihi taubatan tamhul aghyara fi qalbi wa fawwidu amri ila khaliqi fa hasbi. Ilahi wa ni'mal wakil wa la arji'anna ila ghairi fa inna ila halikul kafir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ya Allah fa inna jahilun wahdina ya Allah fa inna dhalun. Allahumma hdina ila siratil mustaqim. Angku nenek mama alim ulama jadi pandai muka masyarakat, kaum bapak dan kaum ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, pemuda dan pemudi yang hadir pada malam kini. Tidak disabui galang, tidak dibaca namo, pendeknya nan disungkui atok, nan ditanai lantai, nan dilingkar dinding sama sekali ambo hormati. Puji syukur alhamdulillah kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada malam kini Allah masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita nambah samu. Nikmat Allah nampak yang kadang kepada kita ini kau bapak ibu. Bapak, nikmat Allah nampak yang kadang kepada kita malam kini. Nikmat hidup nyawa. Nikmat hidup. Ibu-ibu, nikmat nampak yang kadang ibu-ibu rasuan gini. Nikmat kesehatan. Nomor satu apa-apa, nomor dua ibu. Dia apa-apa nikmat nampak yang kadang malam kini kau nikmat hidup. Bagi ibu-ibu nikmat nampak yang kadang nikmat sehat. Sihatnya ibu pindah itu rendah itu keluar. Nikmat hidup masih ada awak banyak dihimbau oleh pengurus, diumumkan oleh pengurus malam kini kita wirid, malam kini kita pengajian. Mari kita datang bersama-sama mendengarkan pengajian. Bisa hadir awak kerana awak masih hidup. Apabila bapak lah mati nanti, ibu-ibu lah meninggal nanti,
tadangan ada awak imbauan panitia, imbauan pengurus dan tiba-tiba lah. Aneh-aneh aja sinan. Bila masih awak hidup, awak sempatkan diri awak untuk datang. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan buat junjungan alam pimpinan umat Islam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak jamaah yang hadir yang dirahmati Allah. Harilah menunjukkan jam 5:30 kurang 10. Sampai jam berapa mengaji? Sampai sudah. Tidak ada pedoman waktu ini kalau menyarah sepak ibu kamu. Bana kajuju dan boyo. Bima sudah wak barang jebeko. Sesuai. Selai bapak-bapak ibu. Sebelum awak mengaji, kalau biar dahulu ambo susun jalinan 10 ambo takwakan kapalonan 1 minta maaf kepada bapak-bapak ibu nyampang tasabui dinan bukan tabaco dinan indah atau kareh dek lunak de ambo dalam menyampaikan rupanya dek lain nagari lain bahasa lunak de ambo kareh ibu-ibu lembut dia ambo kasar tiba dia bapak menerimanya tagi sia pakai kanaya talantung pakai katurun atau tersinggung tampuk kata apa-apa ibu dan bo sebab ndak bo preso aja tadi dan nama bakada nama ndak lai bagi maaf bo tu alhamdulillah jadi kok salah nambo boleh minta maaf ambolah minta maaf terlebih dahulu. Baik bapak ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah. Dalam hidup dan kehidupan awak sering awak jumpai, acuk kali awak temui sesuatu yang tidak kita rencanakan, bahkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Ya tu nak. Ada kalanya sesuatu yang sudah kita rencanakan, yang sudah kita atur, toh ternyata gagal. Banyak dalam kehidupan baik awak sadari maupun tidak awak sadari terjadi di luar rencana awak. Artinya apa bapak ibu? Seluruh sesuatu yang terjadi di alam ini tidak ada secara kebetulan. Seluruhnya sudah diatur oleh Sang Maha Pengatur, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah terjadi, yang sedang terjadi kini dan yang akan terjadi itu sudah Allah atur. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan Muhammad, sekali-kali tidak akan sampai kepada kita kecuali apa yang sudah Allah tentukan untuk kita. Duduk kaji wajah Bapak Ibu, yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Baik kita rencanakan walaupun tidak kita rencanakan, semua itu tidak keluar dari aturan Allah. Semuanya Allah sudah mengatur. Kita hanya berencana, Allah yang menentukan. Kudu melompet batu balah tiba di lurah padakian tak dapat diduakan Allah. Untunglah sudah bagian.
Sudah lumbung, sudah langgian jarajak lah sudah kalamari lah sudah untuang jo bagian nala tasure ibadan diri. Ya Bapak Ibu, kalaupun awak sudah meyakini hal itu, kalau lewat percaya je naliko ko Bapak Ibu, dado istilah bakat orang kini dia frustasi, patah hati, kecewa. Karena awak yakin itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada suatu ungkapan dari ahli tasawuf yang bernama Muhammad At-Tailah di dalam kitab Al-Kam. Kata beliau, la tutalib rabbaka bita'akhuri matlabika wa talib nafsaka bita'akhuri adabika. Jangan engkau tuntut Tuhan engkau, jangan engkau tuntut Allah karena tertunda keinginan engkau, karena tertunda kemauan engkau. Muka suik tak kunjung sampai, nandiama tak kunjung pacah, dan direncanakan tidak terwujud. Jangan tuntut Tuhan, jangan salahkan Allah. Wa talib nafsaka bita'akhuri adabika. Namun tuntut diri engkau sendiri karena tertunda dan tidak lengkap adab engkau. Jadi kalau sering awak dikecewakan oleh keadaan, awak merencanakan A, B yang terjadi. Mau awak seperti ko, kiro takahika jadi. Watalib nafsaka bita'akhuri adabika. Tuntutlah diri engkau karena tertunda adab engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang tubuh pertanyaan dalam diri awak, apakah Allah tidak mendengar doamu? Apakah Allah tadi tidak tahu keinginanmu? Timbul pertanyaan semacam itu kan? Atau doamu tak mau kabur? Atau Tuhan tadi tidak lagi bersifat Rahman dan Rahim? Kadang tubuh ratuk ke Bapak Ibu. 2, 3 gaduang di sawah, kiek sajo na barantai, dak kopai bo tuan ala, pada ngambo sajo na marasai. Tubuh baik ibu hati. Acok ko Bapak Ibu. Di mana kau salah? Di mana kau kananya? Allah sudah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah, pintalah, niscaya akan aku perkenankan. Kadang-kadang nak bentuk menjong balui, menjong ada berdoa ke Tuhan kan? Yo kadang doa entah aja kan? Kadang lah joya matu kempu. Tahajud dan tiup malam menangi ke Tuhan kualunju le. 5 tuh salah. Wa talib nafsaka bita'akhuri. Tuntutlah diri engkau. Periksa diri engkau. Mungkin adab engkau kepada Allah belum sempurna. Semua awak majukan proposal kepada seorang pejabat contoh atau kepada bupati, tapi tidak ada terwujud.
pengaduan awak tadi, permohonan awak tadi. Mungkin syarat yang diminta tadi kok tak cukup dia awak. Mungkin syarat awak tak sempurna. Atau sebuah perusahaan atau PT lah dikatakan nyo sebarkan informasi bahwa menerima karyawan nyo tempe cucuk lapau. Awak ikut melamar tapi tak diterima awak. Mungkin syarat yang diminta oleh perusahaan tadi kok tak cukup di awak. Dek rumah kau tak diterima awak. Seperti kau lah kira-kira analoginya Bapak ini. Kira-kira seperti kau lah naskahnya. Begitulah awak kepada Allah. Bukan Allah tadi kau tak tahu. Bukan Allah tadi kau tak dengar. Bukan Allah tadi tak pengasih, tak penyayang. Tetapi karena belum lengkapnya, belum sempurnanya adab awak kepada Allah, sehingga tak sampai permohonan awak. Tembak tak tiba di halaman. Pancung tak sampai butuh. Oleh sebab itu Bapak Ibu, malam kini awak mengaji. Atau ampai adab seorang hamba yang akan membawa sampai kepada Allah. Bawa Bapak Ibu, ampai. Sudah nampai, kau nak tambah. Kalian tak panjang lagi kira. Ampai pertama wak surah agak sejam. Nomor 2 wak surah agak sejam. Nomor 3 agak sejam no. Nomor 4 agak sejam lah sedang elok. Ini mau jam dia nak pakai sontak. Kan kau masuk lah kau. Pulang awak jam 2, kau dia taruh dah awak. Ya kau nak taruh lah. Mana adab yang kamu mau sampai awak kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu bapak-bapak ibu. Pertama, minta ampun atas segala dosa yang sudah kita lakukan. Kadang-kadang kan ada sebagian awak pun aneh dia Pak Ibu. Amulah dia bertanya kan, adalah dosa nambah pabuai. Gua dulu orang pun ada aku kan. Di kampung Boto tu. Mangkota kakona Tuhan magia penderitaan kamu kuah kolah dosa dalam muka kerajaan. Ko elok mungkin tak ada orang selok boleh lagi orang cek orang. Ati mungkin tak boleh nanti nak sabarasi hambo kan. Pancilok gambo indah, pangicuah gambo indah, jahit gambo kau orang indah. Tapi tak kaku penderitaan. Cik je lah indah dan boleh kusumayang je lah indah. Sekolah nak ada orang ya. Jadi mana ada nak banyak. Selagi awak berstatus manusia bapak-bapak ibu. Selagi awak nak anak cucu Adam tanpa terkecuali. Pasti berdosa. Nak dengar. Awak ko sarang kotoran. Dunia ko tampil salah. Karena bersalahnya Nabi Adam dan Siti Hawa mangko tausia kata dunia. Sampai ke anak-anak cucunya sudah ditentukan. Kullu bani Adam khata'un. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Seluruh anak cucu Adam bersalah. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang mau bertaubat, yang mau bertaubat. Tangan bersalah, talingo bersalah, mata bersalah, muncuang apolai.
sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang amun bertaubat. Begini dosa, begitu dosa, di mana-mana orang berdosa. Sebaik-baik yang berdosa, yang bertaubat pada Tuhannya. Tahu? Kayak itu lagu kasih dahana. Siapapun awak, sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang mau bertaubat, orang yang mau bertaubat. Namun ketahuilah bapak-bapak ibu, dosa nak kamu masuk awak kah? Neraka. Pahalo nak kamantan awak kasarukun. Banyak pahalo awak luntan tua awak masuk ke sarukun. Banyak dosa awak luntan tua masuk ke neraka. Namun yang akan memasukkan awak ke sarukun itu bapak-bapak ibu, rahmat Allah. Apa? Rahmat Allah, kasih sayang Allah. Mudah-mudahan dengan pahala, dengan ibadah, dengan kebaikan itu Allah sayang, rahmat Allah turun. Namun bukan ibadah, bukan pahala nama sholawat kasarku, akan tetapi rahmat Allah. Adakah ibadah yang membuat Allah tidak merahmati? Ada. Banyak ibadah awak, banyak amal awak, tapi awak campuri dengan ujub, awak campuri dengan takbur dan riya. Tidak sayang Allah, tidak suka Allah. Begitu juga sebaliknya bapak-bapak ibu, yang akan memasukkan seseorang itu ke dalam neraka bukan dosanya, bukan maksiatnya, tapi murkanya Allah. Bahkan bapak-bapak ibu, ada dosa nan Allah sayang, ada dosa nan memasukkan awak ke sarukuk. Lah pernah ibu mendangan saban kau kaji dengan kau? Ada dosa nan memasukkan orang kau ke sarukuk. Lemuk muah bertujuan ada dosa, dosa yang sudah bertaubat. Inna Allaha yuhibbut tawabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Orang-orang bertaubat, kau orang-orang berdosa, kau orang tak berdosa. Berarti dosa bisa memasukkan orang ke saruk, tapi dosa nanalah wa taubat, nanalah wa insaf, nanalah wa sa, nan Allah wa sadar. Cuba tunjuk tangan kita yang ada di siang itu mana tak berdosa bapak ibu. Berarti berdosa saudara. Tamasuk orang nama ngecek kini kau bapak tanah. Entah lebih kadang dia dosa pada ibu-ibu kau. Kau dicari bantu dia takkan bantu orang kau masuk serupa mana ya pak. Pakai peci, pandai menceramah orang duduk ada di meja. Tapi di sisi Tuhan bapak-bapak ibu-ibu antahlah. Bapak ibu-ibu tahan akan mencirupi dulu masuk serupa. Karena ibu bapak jamaah yang hadir yang dirahmati Allah. Oleh sebab itu, selagi kesempatan ada, selagi kita bernyawa dan selagi kita hidup, marilah kita sakiro menyadari dan menginsafi akan dosa dan kesalahan yang sudah awak lakukan, dan mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah awak menunda-nunda dan mengundur dalam urusan tobat, sebab awak tak tahu kapan dan di mana kita dijemput oleh malaikat maut. Ia memang kasih sayang Allah, Maha Pengampun dan Maha Penyayangnya Allah terhadap hambanya. Sabalun taligaroho, pasti akan diterima dia tobat. Ku andaikan maunya tobat. Wak kaji tentang luas ampunan Allah,
tentang Maha Pengampun dan Maha Pengasihnya Allah Bapak Ibu. Pada suatu ketika datang malaikat Jibril ke Nabi Muhammad menyampaikan kabar gembira. Ya Muhammad, Assalamualaikum ya Muhammad. Waalaikumsalam. Innallaha yaqra'uka salam. Sesungguhnya Allah titip salam ke engkau wahai Muhammad. Ai si salamnya kai kecek Tuhan wahai Muhammad, setahun umat engkau menyelamati bertobat kepada Allah, walaupun semua-muanya berbuat dosa bergalimang maksiat, setahun nyalang mati bertobat kepada Allah, Allah terima tobat, Allah ampuni dosa. Kecek Nabi Muhammad, wahai Jibril, setahun terlalu lama bagi umat ambu. Mintalah ke Tuhan sengenek lain. Tak katu Nabi Muhammad mempertenggangkan awak umat ini. Akhirnya dia ditambahlah Tuhan menjadi sebulan. Ya Muhammad, sebulan umat engkau menyelangkah mati wahai Muhammad. Bertaubat kepada Allah, walaupun semua-muanya bergalimang maksiat, walaupun semua-muanya membelakang bulik kepada Allah, sebulan nyelangkah mati, diterima tobat oleh Allah. Muhammad Jibril, waktu yang sebulan tu lama de umai ambo mah. Babuek wirid sekali sebulan, wirid na bulan kapatang dak le tekana le do. Wirid kau kini dia padang-padang besok ditanya aku kaji ku kapatang antara umai ambo palupo iyo na kaji ustaz nan tahu 6 bulan patang le tekana aja dia bulan. Kalah lupo alah wirid sekali barang nang wirid 6 bulan patang kan lah lupo kini. Wirid malam kini kau kilo-kilo berari dah tahan kau. Lagi sudah kau ya. Jadi awak mengaji kau sama jo karo manan kopi lalang ibu-ibu. Pernah ibu-ibu apa mencari karo manan kopi lalang. Karo kau manan kopi lalang bapak-bapak ibu tak membotas loh. Nampak dia bilalang disimpan, tak disimpan di ketiak. Nampaknya bilalang kalian disimpan loh, tak di ketiak. 10 kali kalau kau menangkap bilalang berarti tinggal. Untung je. Kadang-kadang dek mencari rezeki tu lah peh loh. Dek menangkap bilalang yang kedua, bilalang yang pertama nak kapi di ketiak tadi lah peh. 10 kali bilalang karo menangkap bilalang, untung tinggal je. Kadang lah peh lagi. Enak malah pemben. Awak ni kakak tu lah ya. Tapi bapak ibu, ambo mu jual bana jamaah, kau tak dapat gaji dia. Anak ambo mu jual. Kau ada ambo bilik tetap dia bapak ibu sudah mengaji dia kau dapat tak kenal dengan semua. Bilik sekali lagi bisa itu membaca dia. Di kaji kau tak pernah banyak ada jamaah lain tak menangkuk banan. Bisa kaji itu kayak itu je. Jibril sebulan lama dia umai ambo macam goto baik tu mah minta lah ke Tuhan tambah kurangilah. Dikurang dia dah. Ya Muhammad, seminggu mak kau jalan meninggal dunia wahai Muhammad, bertobat kepada Allah walaupun semua-muanya bermaksiat bagaimana dosa, diterima tobat Allah. Jibril seminggu tu lama dah umai ambo tu mah minta lah kurang ke Tuhan sampai sehari nyala meninggal dunia, bertobat kepada Allah, benar-benar bertobat, Allah terima.
Sehari lama je tu mah sampai sajam. Sajam yang mati bapak-bapak ibu. Tobat awak benar-benar bertobat kepada Allah. Diterima tobat awak. Lama sajam tu mah minta je kurang. Malam juga gil. Sebelum tipu amuk di tenggorokan, bertobat awak kepada Allah, enggak sanggup lidah berucap, cukup menyesal dengan hati, Allah terima dia baru bala kasih sayang Allah. Aku lah banyak dia mandor orang ini bapak-bapak itu. Ambonya langkah mati je lagi sah. Enak. Dia langkah mati. Kaji kan ada orang garak mati gua papa. Ada garak sampai 2 hari, ada garak setahun pada kaji orang. Setahun mati hanya lagi kaji garak. Ada kejadian di sini dulu bapak ibu tak mau sampai kampung. Nana pak ko pada ilmu garak. Garak sampai 10 hari, garak seminggu, garak sehari, garak sejam mati tentu dia. Ada kaji dia. Tibolah garak seminggu kainyo bapak ibu. Dikumpul anak kamanakannya saudara. Anak-anak juga kamanakannya seminggu leka mati. Lainnya amanatnya kapau dari sianu untuk anak sianu. Rumah dari anu untuk sianu. Sawah di sini untuk sinan yang amanatnya saudara. Mau seminggu leka mati lain. Tibo dia waktu na seminggu ni kira ndak ada mati ya. 8 tahun lah mula ada ulu orang menerima amanat kepada nyo lah mati lo. Jadi nan ilmu garak tu bapak ibu, kalau awak panicu, awak panuto, awak kena paraka mana tu? Pakai nan ilmu garak awak dia jadi garak ke setahun ada awak, tapi awak panuto, awak panicu, nyuduto ini awak tu. Jadi mode-mode kita, kau bapak-bapak ibu-ibu, tando kamati ke tando na pasti salah pakai. Lemah awak tujuan tando garak kamati na pasti Lain. Kau biasa kaji, kau baru kau bapak ibu bikin kau adalah hari lah sanjo balik kamale apa mau murah-murah ada. Jadi tando kamati kau nam pasti bapak-bapak ibu-ibu idui. Tunda kamale set udah. Kullu nafsin zaikatul maut. Allah mengajar tiup-tiup nama nyawa pasti kamati itu nak kamale set. Idui awak pasti kamati. Ibu-ibu masih duit. Berarti kamati wak. Siap-siap salah. Itu tando tu salah kaki. Itu tak ada kawan duto je terus. Itu tentang kasih sayang Allah. Sajam sekalipun kamati awak. Saumu awak jak babuik bayar sekali Allah je. Tobat awak kepada Allah diterima oleh Allah. Tapi kira-kira leka mungkin. Leka sanang hati bili. Leka sanang hati setan. Sarang buit nyawa kapai sarang tak dagang kapulang. Sarang buit tahu dek madiam itu adalah final bagi iblis melepaskan iman awak. Kok ndak mungkin ya bapak ibu? Tu jarang terjadinya tu. Sekian lamanya kawannya kini tiba di puncaknya kau lapai berbagai macam cara nyokama menggoda awak bapak-bapak ibu. 1001 dayonan datang. Yang boleh jalan ke mati salah besok. Ada sekut cakap dah sobo tau baik saya. Payah bapak ibu. Sedangkan lain dibiasakan amuh je meleset. Seorang penembak yang jitu tu bapak ibu tekap prinsip tentara tu bisa tekan saja menembak baralang latihannya. Awak cuba lah. Tiba tersasak sesuatu ndak diparajai dah. Ndak mungkin. Mati bukan hal yang gampang bapak ibu. Mati tidak hal yang mudah.
Kalau lu pandai awak mati, jangan cuba-cuba mati lah. Ya, jangan cuba mati lah. Mati konyol awak. Betul, mutu ampusakum qabla anta mutu. Matikanlah diri kamu sebelum kamu mati. Artinya beraja awak mati sebelum awak mati. Mati orang awak mati dah. Tidak kaki orang mati, awak bela mati. Awak nak pandai mati dah. Sio-sio hutang tumpah Bapak Ibu. Ibu bapak jamaah yang hadir yang dirahmati Allah. Aku nak pertama menyadari akan dosa dan kesalahan awak dan mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adab seorang hamba kepada Tuhannya yang kemampuannya sama. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kok ada doa awak yang tertunda, keinginan awak nanti lambe, hajat awak tidak terpenuhi, mungkin karena dosa dan kesalahan awak. Perbanyak beristighfar, perbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasari'u ila maghfirah, bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita manusia pilihan di antara pilihan. Dosa yang berlalu dan yang akan datang sudah Allah jamin diampuni 100 kali minimal mohon ampun kepada Allah. Kok kununlah kunun kita, tidak ada jaminan masuk saruku. Dosa awak banyak, ribara awak kira-kira mohon ampun kepada Allah. Nang kedua, adab awak kepada Allah, jalan yang kamu mau sampai kepada Tuhan Bapak Ibu. Mensyukuri akan segala nikmat yang Allah berikan. Mensyukuri akan segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada Allah. Kalau kaji tentang nikmat Allah kepada awak bapak-bapak, ibu-ibu, tidak kata itu enggak. Mampu tidak dolah pantas seorang hamba manusia mau dan mengaluh kepada Tuhannya kalau dia sadar akan nikmat Allah yang begitu banyak. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kamu hitung nikmat Allah, kamu tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Orang yang namu mengajar hidup bansek mularek, orang tidak sadar akan nikmat Allah. Padahal setiap saat ini memakai nikmat Allah, setiap saat ini mempergunakan nikmat Allah. Di parah negeri di bansek manusia. Bekol awak mengaji nikmat naradang tu Bapak Ibu. Di luar anggota tubuh awak Bapak Ibu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Yang di dalam diri kamu kenapa tidak kamu perhatikan kata Allah? Cuba perhatikan. Berapa banyak nikmat Allah yang Allah titikkan kepada awak. Mata awak Allah lengkapi dengan penglihatan. Berapa banyak orang-orang yang buta. Kira-kira ibu-ibu yang mengaluh dengan hidup miskin, tapi Allah memberi mata yang cemerlang, mata yang normal. Nyo haragoi mata ibu de orang nan 2 tadi ni 2 miliar le nama ibu bapak. Tiba orang kaya kawak tapi nyo butuh pitih banyak. Nyo bali mata tadi 2 miliar le mu awak. Wajar kau awak mengatakan awak bansek 2M 2 mata awak nak mu awak jual. Atau tiba orang pakak nyoba auto Pajero atau auto Fortuner kawa agihapan dengaran pak kambo pak ambo tukar joto kwa lemu awak enggak mu awak. Berapa banyak Allah beri awak mulut pandai berbicara. Berapa banyak orang punya mulut tapi tak mampu berbicara. Allah beri awak kesehatan, Allah beri awak akal normal sehat. Berapa banyak nikmat Allah yang Allah berikan awak. Fabi ai ala ya rabbikuma tukadziban.
udara Bapak Ibu, oksigen kok. Barara gua oksigen setampung kini Bapak Ibu. Lu pernah masuk gila dong? Hah? Tanyo-tanyo ke dokter atau ke bidan, bara oksigen setabung. Bagi awak nalah mencuba mangok jo oksigen, atau tu bagi nalu tanyo ke dokter. Urang sesanggup di masa sakit itu ke pakai oksigen yang tu mangok tu. Atanyo ke dokter bara aku laharan ko setabung. Kita sehari-hari mabihkan oksigen Allah di bara tabung. Tidak tahu Bapak-bapak. Syukurilah. Yang Allah minta syukur. Ketahuilah Bapak-bapak Ibu. Nikmat Allah bisa menjadi rahmat, bisa menjadi laknat. Nikmat pemberian Allah bisa membuat Allah sayang, bisa membuat Allah murka. Nikmat Allah yang mendatangkan rahmat Allah, la azidannakum. Nikmat Allah yang mendatangkan murka Allah, inna azabi la syadid. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Seandainya kamu bersyukur akan nikmat aku, kata Allah, niscaya akan aku tambah. Tapi seandainya kamu kufur, ingat azabku amat pedih. Kemudian Bapak-bapak Ibu, ketahuilah nikmat yang Allah berikan, nikmat yang kita pakai, mulai dari yang zahir sampai kepada yang batin, mulai dari yang kecil sampai kepada yang besar. Baik awak sadari walaupun tidak awak sadari, itu bukan jatah gratis, itu bukan pemberian lepas. Tidak ubahnya awak karajo di suatu perusahaan besar deh Bapak Ibu. Awak menghitung gaji sekali setahun, dipersilahkan awak nepun sakue-kue awak, balanjo nang ketujuh di awak, minjam nang barabak di awak. Tapi tiba masuknya berhitung nanti akan dihitung. Orang menerima gaji, awak minus. Gaji 1 juta, bon 3 juta, minus 2 juta, berutang 20 juta. Kini pun pakai Allah lagi awak mulut berbicara, tu nikmat Allah. Berkatakan anak ketujuh awak. Allah beri awak mata pandai melihat, candialah nakama ketujuh di awak. Diberi oleh Allah kebebasan. Buatlah nan teragak di awak. Pakailah nak ketujuh di awak nikmat Allah tadi, tidak ada larangan. Boleh dulu undang-undang HAM, hak asasi manusia. Hak ni kenapa lu jadi? Tapi percayalah Bapak Ibu, thumma latus'alunna yauma idzin anin. Kemudian di suatu saat nanti kamu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap nikmat yang sudah kamu terima. Akan diminta pertanggungjawaban terhadap nikmat yang sudah awak pakai. Umwa kama sajawabannya. Tubuh untuk saja awak pakai. Nikmat dari masa rezeki dari mana awak dapat, dengan cara awak dapat, akan diminta pertanggungjawabannya nanti Bapak Ibu. Di suatu masa Anda akan ditanya di muka sidang mahkamah Tuhan. Di suatu masa Anda akan ditanya di muka sidang mahkamah Tuhan, kemana umur harta yang banyak, kemana ilmu Tuhan gunakan. Jangan diharap pembela diri dengan alasan dicari
menjadi saksi. Oh muncul nak pandai bakailah masuk dunia ko Bapak Ibu. Nanindak bisanya kecian yo, naniyo bisanya kecian nindak. Al-yawma nahtimu ala afwahim. Besok dikunci dan bisa cakap. Yang akan berbicara, yang akan menjadi saksi tangan dan kaki awak terhadap apa yang sudah nyo lakukan. Bahkan Bapak Ibu, yang tersimpan dalam dada sekalipun akan dibongkar nanti. Wa husila ma fis sudur. Dibongkar apa yang tersimpan dalam dada awak. Kuado ini, kuado dangki, kuado dandang, kuado kusuma dibongkar. Tidak seorang pun yang selamat nanti di hari akhirat Bapak Ibu. Harta benda anak keturunan tidak bisa memberi pertolongan kepada awak kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Ibu bapak jamaah yang hadir yang dirahmati, nikmat yang Allah berikan, harta yang Allah berikan itu titip, itu amanah, akan dipertanggungjawabkan nanti. Oleh sebab itu pandai-pandai. Allah memberi rezeki, Allah memberi nikmat, ada aturan untuk apa Allah berikan. Kama awak pergunakan. Andaikan tidak sesuai nikmat yang awak terima dengan aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, awas nanti tidak akan bergeser dua telapak kaki anak Adam di padang mahsyar. Sedangkan panas terik padang mahsyar rasa sejangka matahari di kepala awak. Pasti awak timah dia jual sebelum mempertanggungjawabkan umur kamadir tubuh untuk awak. Rezeki dengan cara awak dapat kama awak pagu awak pagu. Oleh sebab itu Bapak, syukurilah nikmat. Apa artinya bersyukur itu Bapak Ibu? Syukur mempunyai kesempurna Bapak Ibu, lengkap 3 perkara. Pertama syukur dengan lisan, yang kedua syukur dengan hati, yang ketiga syukur dengan tangan. Syukur dengan lisan memuja dan memuji Allah. Alhamdulillah. Syukur dengan hati merasukan kepemurahan Allah, memandang dengan cara apapun jalan Allah memberi rezeki, tapi awak yakin itu datang dari Allah. Yang terakhir syukur dengan anggota, mempergunakan nikmat Allah kepada jalan yang Allah ridai. Allah awak bersyukur dengan lisan, tapi hati awak memandang sebab musabab. Kalau taklah berkirim anakmu, mungkin tak kabalai tua. Kalau tak selamat 4 tahunan kini mungkin mati yang mau nak makan. Menerima hasil alhamdulillah, tetapi hati awak memandang sebab musabab. Tidak nikmat Allah yang nampak dengan, tidak pemberian Allah yang nampak dengan, tapi usaha yang nampak dengan. Jatuh kepada syirik. Allah lidah bersyukur kepada Allah dengan memuji Allah. Hati pun memandang bahwa itu datang dari Allah. Tapi nikmat yang Allah berikan, awak pergunakan indah ke jalan yang Allah ridai. Tidak jawab bersyukur. Kufur nikmat Allah. Ibu bapak jamaah yang hadir yang dirahmati Allah. Tunan kedua mensyukuri nikmat Allah. Nan ketiga ikhlas dalam beramal. Kalau awak mengaji tentang ikhlas Bapak Ibu, sulit untuk dibaca. Ikhlas pun tidak bisa dibaca. Apa ikhlas karena Allah. Orang yang menyebut ikhlas itu adalah orang yang ujub dengan ikhlas. Tidak bisa ikhlas kalau dibaca. Biar buat ceramah menyampaikan Bapak Ibu baca pun tidak membaca. Dibuat tentang pembahasan ikhlas, ikhlas pembuat yang
Nanti ibu lemua. Dah. Tu mau baca. Ikhlas. Cuman jalan kata sandi masuk ke ikhlas tu bisa disampaikan. Tapi bahana ikhlas tadi itu dah bisa ada Bapak. Bahan kunci ikhlas tu adalah minallah ilallah billah lillah. Aman deh awak. Mula ikhlas anak salah disebut. Minallah meyakini datang dari Allah. Ilallah meyakini seluruh sesuatu kembali kepada Allah. Datang dari Allah kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Bau sawo ibu apa-apa, berdagang atau bertani, nelayan atau pegawai, dapat pitih awak balian kami. Jadi pandang usaha tadi minallah dari Allah. Iyo bau usaha tapi kudrat dan iradat ya. Kudrat dan iradat Allah. Dapat awak pitih babantu berupa ame datang dari Allah. Dadut jadi pandang usaha tadi. Kalaupun dek jari payah titik padu awak, tapi siapa yang memberi kudrat dan iradat siapa aturan dari Allah. Rupa tengah malam ramal dia dari kini sampai dari dulu sampai kini pencilok nyocilo ameh awak tadi ko duku awak sekarang tunjuk aku bapak ibu baras suati awak. Setahun lah muak mengumpuan piti. Dapat awak membalik galang ameh sekarang tunjuk aku. Nyocilo orang mandiang ba apa ngana awak. Ibu tiwa Ibu tiwa baturo-turo awak orang mandiang. Kadi tembak dapat tiba kelok-kelok je lah. Kagampung bungkah je lah paru yang tak ada tumpah sarapah. Tapi awak bawa kakaji kini kok ikhlas. Datang dari Allah. Kini kembali kepada Allah. Walaupun dengan jalan melalui ramadhan. Sebenarnya kok tahu lah awak ramadhan itu Bapak Ibu bersyukur wak kayaknya wandaan. Mungkin kok tarang-tarangan je bersedekah sedang tunjuk kau sedekah ambil barik dah awak. Pinyo tolong dalam ramadhan awak mama. Kami terima kasih awak kata. Tapi kami orang nak dua meh di rumah ya. Wah enak. Koyo nyambi apa ya. Ku ceramah jo minta kau terang ada orang yang nak kau kan. Di sini kau kan lendak orang yang itu. Nah, minallah lillah melakukan sesuatu semata karena Allah. Apapun yang wak punya, apapun yang wak miliki, milik Allah. Aku seketiknya Bapak Ibu. Mangkonyo tumbuh kecewa, mangkonyo tumbuh frustasi, mangkonyo wak menangi kemalangan dan kehilangan. Awak dek merasa memiliki lillah. Tapi kalau kembali awak kepada lillah, harta yang ambo punya, ame perak yang ambo punya, nyawa sekalipun nanado jambo milik Allah. Allah berbuat sekandanya aman awak. Mangko unjuan jawab Bapak Ibu kehilangan ame. Mangko ramuh tapi tangi awak kehilangan loto. Awak dek marasu memiliki. Jadi tukang parkir deh Bapak Ibu. Basusun loto jonda penampilannya biasa oleh. Tibo sanjo nyambiak ada orang landai lindang sarwalahan. Tak ada yang menangis. Sebab tukang parkirnya tak ada
inyo merasa ini titipan suatu saat akan diambil. Yo tuh benda. Yo. Yang terakhir billah, dengan Allah, menyadari ketidakberdayaan, menyadari akan kelemahan diri, la haula wala quwata illa billah. Dengan Allah, awak nak tu badayo, awak nak tu bayo. Kau tagak di tagaan Allah, kau duduk di dudukan Allah, kau berjalan di perjalankan Allah, masukkan kelemahan diri. La haula wala quwata illa billahil azim. Ikolah yang dikatakan kesempurnaan tauhid Bapak Ibu. Apa asal kalimah la ilaha illallah? Apa hubung kalimah la ilaha illallah? Apa jalan kalimah la ilaha illallah? Apa kesempurnaan kalimah la ilaha illallah? Ada kesempurnaan kalimah la ilaha illallah. Tahu Muhammad jadinya. Ba'a Muhammad tahu jadinya, sehingga mengaku la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu kata sandi kode etik ikhlas Bapak Ibu. Minallah, illallah, billah, billah. Terakhir sabuang salafe hari patang si usu ndak berarti lain. Adab jalan yang kamu sampai awak kepada Allah, rida menerima ketentuan rida menerima ketentuan. Sebenarnya Bapak Ibu, rila tak rila awak, mau tak mau awak, nan kata jadi kecil Allah tak jadi. Mana rancak awak rida pada tak rida? Rancak awak rida. Engkau mau sakian kecil Allah, indah do Tuhan, awak kasaki donyo kado sakit kecil Tuhan. Babang kau mau sasang wa Bapak Ibu, sampai dah do awak, wak dah cuk pasal siap paham do Tuhan. Tuhan nak mendatangkan hujan di awak panih hendak. Akhirnya parang awak je Tuhan. Nama laku kandak Tuhan. Engkau mau sehat sampai hari ini kecik Tuhan. Dua ni dawa anda hunjuan Jawa nan kandak Tuhan kabalaku. Eloklah awak awak rida. Apa nan yo kandak kidek Tuhan kawak itu nan katuju Jawa. Dilatih dibiasuan diri menerima apa yang ditentukan oleh Allah. Kuncinya tak banyak-banyak dah Bapak Ibu. Basukur ateh nanado, pantangan yo nanda ado tu saja. Ketentuan awak bonda, pantangan moto. Di pantangan dibentuk balik. Untuk saat ini Allah menentu awak di gantung keteknya, pantangan di rumah mewah tadi. Bahagia itu doa Bapak Ibu. Saya itu dari Buya, mau masuk lo mengaji, lo mengaji di Payakumbuh, masuk lo mengaji, kok masuk sulit yang kayak itu, ekonomi payah, nak dimakan payah, dah sama je orang kini, makanan kue memilih, pakaian batu kayu sebentar, kok dulu kecil bajau gua, nam populer nyanyi sakit Buya mengaji dulu je lo. Sang si gorok baju boni Sarawak taruh je lo. Itu banyak nanti pilih itu sulit itu. Di masuk lo mengaji dulu tu masuk ekonomi payah. Pada suatu ketika Bapak Ibu makanlah daun tak ada sambal ya. Makan nasi saya. Bertanya kawan-kawan dia yo. Ba aku nak ada sambal aku makan aku. Jawab Buya aku, ambo bak pantangan makan sambal. Oh, itu salah. Sampai cari tu Bapak Ibu, visualnya nampak ada orang itu dia kawan beliau kok. Kecik engku mak pantang makan jo sambal. Tu bako banyak sambal aku pada sambal boje. Jawab beliau,
nyo patang na papantangan dia tidak ada. Kini lah ada sama ada papantang lah. Bagai duit anda Bapak Ibu. Apa yang diberikan oleh Allah awak syukuri. Apa yang Allah berikan kepada awak pantangan. Bah, kau nak mau sehat batu apa? Pak Abu pantangan sehat je. Sakit sehat. Jiko lah kawan yang mau digadung. Kau payah lah batu kau alangkah nak tu kawan yang mau dia lihat batu kau bisa aja tu bunyi-bunyi nak kau berdengar je. Kebanyak alasan jawab je nak. Untuk rida menerima ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang tidak reda menerima ketentuan aku kata Allah, tidak syukur menerima nikmat aku, tidak sabar akan cobaan aku, carilah Tuhan selain aku. Kamu awak kamu cari, ajaklah awak belajar untuk rida, belajar untuk syukur, belajar untuk ikhlas. Demikian dulu Bapak Ibu. Terserak makanan pilihan dan boneh bawa pulang nanam pun biarlah nanti tapang terkisia pakai kananya talentung pakai katurun ambo dah minta maaf tadi. Akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.